Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hejo, salam berkah melimpah ruah. Hejo, hejo, hejo. Yes. Oke, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya, masuk surga. Amin, 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 amin. Oke, kali ini kita akan bahas peluang usaha menjadi teknisi handphone. Peluang usaha menjadi teknisi handphone itu sangat-sangat menguntungkan. Karena kita tahu sendiri saat ini handphone itu digunakan di semua umur tanpa batasan umur. Mungkin semua orang punya handphone. Mana handphonenya? Mana? Semua orang punya handphone ya. Semua orang punya handphone. Ini sedang servisan. Ya, peluang usaha menjadi teknisi handphone itu sangat besar sekali. Untungnya juga sangat gede. Untungnya bisa tanpa batas. Kok bisa tanpa batas sih? Ya iya, gimana perjalanan kita antarnya. Dan kita juga nggak mesti harus punya modal gede, punya ilmu yang super hebat, nggak mesti. Yang pasti kita jalankan yaitu trik dan tipsnya ini. Ya, sedikit aku cerita dulu deh. Awal aku memulai teknisi handphone itu aku nggak ada basic sama sekali di bidang elektro maupun apalagi di bidang handphone ini ya, karena masih awam banget. Ya tapi aku nggak berputus asa. Aku yakin pasti bisa. Apalagi di era sekarang ini yang udah dipermudah untuk kita belajar otodidak, itu udah sangat gampang. Waktu aku memulai, soalnya trikku begini. Aku mulai sebarkan ke teman-teman, saudara, tetangga dan di media sosial bahwa menerima layanan jasa servis handphone. Wih, keren ya, servis handphone. Bayangkan. Akhirnya alhasil promoku itu dapat pasien pertama dokter Pon. Kerusakannya itu kalau nggak salah, kalau nelpon suara kita nggak ada ke orang lain, suara orang ada. Akhirnya dia datang kepadaku, ini gimana nih, handphoneku bermasalah. Oh, permasalahannya apa? Seperti ini, kalau kita nelpon suara kita nggak ada ke orang, suara orang ada, jadi kita halo aja, orangnya juga halo aja. Oh ya udah, tinggal aja dulu, diperiksa dulu, biayanya berapa ya, dicek dulu lah lebih detailnya. Oh ya, kalau biayanya hanya puluhan ribu, kerjain aja ya. Ya udah, aku terima. Alhamdulillah tuh ditinggal, jadi aku punya waktu untuk lebih santai ya. Mau tahu nggak, itu nggak aku kerjain sendiri. Aku pergi ke tempat orang yang benar-benar teknisi handphone yang udah mahir. Nah, aku masukkan ke situ, ini tolong dong benerin, masalahnya apa nih? Suara kita nggak ada ke orang. Ya udah, dites dulu. Gini, oh iya benar, biayanya berapa? 35.000. Oh ya kan masih puluhan ribu. Ya udah, benerin aja, aku bilang ya, benerin. Akhirnya ya kurang lebih 15 menit lah, beres. Ini udah selesai. Wah, cepat ya. Aku nggak lihat sih, cuman lihat dari luar doang, kan ruangannya tertutup, dibatasi etalase. Ya udah, diambil, aku pulang dan nggak lama kemudian orangnya datang. Gimana, handphoneku udah berhasil belum? Oh udah nih, biayanya berapa? 45.000 kok. Jadi aku maaf 10.000, di markup 10.000, ambil keuntungan saat itu aku hanya 10.000, nggak apa-apa, kecil. Akhirnya ya udah, tes aja, tes. Wah bagus, ini dibayar, dilebihin 5.000 sama dia. Ini udah dah, 5.000-nya jangan diambil lagi, jangan dipulangin, jangan dikembaliin. Oh terima kasih, bilang. Jadi untung aku tuh 15.000. Nah mulai dari situ kan, yang pastinya kita udah dapat lagi nih untung nih, promo gratis lagi, dari mulut ke mulut, dia ngobrol lagi ke orang, dan kita udah punya bukti tuh. Nah besok lusanya ada lagi tuh yang mau nyervis. Permasalahannya LCD-nya bermasalah. LCD-nya tuh blank putih aja. LCD-nya blank putih. Handphonenya itu kalau aku nggak salah itu Nokia 2600 klasik. Kalau yang pertama itu Nokia 3310. Itu masih lumayan mahal sih, Nokia 3310 itu saat itu masih lumayan mahal. Nah yang keduanya ini Nokia 2600C, 2600 klasik. Oh, aku langsung tebak aja nih. Oh ini kalau di telepon keluar masuk bisa nggak? Bisa. Oh ini LCD-nya berapa ya kalau benerin? Ih lumayan nih LCD ini,
bisa nyampe 200 lebih sampai 300. Oh kalau segitu mah benerin aja. Wih, ya udah pikir benerin aja. Akhirnya gue bilang sama dia, tinggal aja ya, soalnya ini nggak bisa langsung selesai loh. Ya udah nggak apa-apa, tinggal aja. Kalau memang biayanya segitu, oke, dapat lagi satu. Aku pergi ke tempat spare part, tempat penjualan spare part. Nah di situ, aku pinjam obengnya, aku bongkar. Ada LCD ini nggak? Tipe berapa? 2600 klasik. Ada. Harganya berapa? 125. Oh ya udah, mana satu dong? Akhirnya aku ambil satu, aku pasang. Alhasil nyala, layarnya tampil. Wah asik, aku senang banget saat itu. Wah jadi duit nih, lumayan kan. 2,5 dia udah pasti mau. Soalnya dia nitip uang itu 300 loh. Dia langsung titip uang ke aku. Ibarat kata usaha tanpa modal. Akhirnya karena aku kan nggak punya obeng saat itu. Ya udah, karena masih ada lebih keuntungan, aku beliin obeng. Ya, aku beliin obeng ya. Beliin obeng dan LCD itu udah aku pasang rapi kembali casingnya. Aku pulang. Keesokan harinya yang punya datang nanyain, gimana udah selesai belum? Oh udah, ini tes aja. Oh hidup, asik katanya. Saat itu di wilayah itu emang handphone 2600 klasik itu emang banyak peminat ya. Di 2008an, pertengahan mau masuk 2009, 2008an sih. Dibayar berapa biayanya? 2,5. Ya udahlah, 50-nya tuh ambil aja, anggap aja buat ongkos. Aku untung lagi. 50.000 tuh kan tadi aku udah beliin obeng dan alatan kecil-kecil ya, pinset seperti ini deh, pinset seperti ini. Dan obeng ini saat ini aku udah punya sendiri sih. Obeng aku simpan di mana ya? Lupa lagi yang pasti. Oh nih, obeng. Aku untung. Jadi dapat 125, dikasih lagi bonus 50.000. Lumayan kan. Nah terus setelah berjalan, seiring waktu terus berjalan, aku terus belajar, aku sering baca-baca. Dulu tuh lebih sering baca tabloid ya, tabloid, dan akhirnya aku berpikir lagi, keuntungan udah dapat, aku kumpulin lagi ke uangku dari hasil keuntungan. Ya kalau untuk sekarang itu mungkin namanya dropship ya, jadi dropship, jadi kita jadi reseller doang. Kumpulin lagi uangnya, aku kepikiran untuk kursus handphone, dan kebetulan saat itu kursusnya aku harus ke Jakarta dan ongkos pulang pergi udah lumayan, sedangkan aku belum punya dana yang cukup. Ya udah, aku paksakan untuk kursus itu, pertemuannya kurang lebih 20-30 jam. Yang diajarkan itu hanya dasar-dasarnya aja, tapi emang ada software dan hardware, tapi dasar-dasar. Selebihnya itu pengembangan. Setelah selesai kursus ya aku lanjut lagi sampailah saat ini. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai menjadi teknisi handphone ataupun tukang servis, jangan banyak alasan. Jangan bilang aku belum bisa, susah. Nanti yang adanya bukan malahan benar, semakin susah. Yang adanya ganti rugi. Banyak alasan lah, apa aja. Udah, gerak, semangat. Langsung action. Yakin, bismillah, berdoa, beribadah, dan jangan lupa berbagi. Emang semuanya butuh proses. Kalian mau tahu nggak? Murni, kalau dihitung-hitung sih, nah ini balik lagi ya. Kalau dihitung-hitung keuntungan itu bener asli pure udah miliaran yang aku dapatkan. Kok banyak banget sih? Ya iyalah, dari 2008 sekarang itu udah 2020. Kalau sekarang mah alhamdulillah, kadang-kadang aku nggak pakai iklan juga mereka udah antri datang. Ini bisa liatin ya. Nah ini nih ruangan servis saya nih, spare part tuh, handphone maupun yang udah selesai dan belum selesai. Alhamdulillah sih udah banyak yang udah selesai. Banyak gak yang belum ditebus? Biasalah. Nah ini nih yang udah selesai semua nih, tinggal nunggu ditebusnya. Rezeki lancar lah, alhamdulillah. Makasih ya Allah ya, makasih ya Allah. Intinya kita jangan banyak alasan. Action, semangat. Karena kalau kita banyak alasan, ya nggak akan mulai lah. Kita jadi penonton doang. Dan kita jangan hanya merem, kita harus melek. Nih, melek nih. Jangan hanya merem. Jangan hanya jadi penonton aja, nontonin orang aja. Nontonin orang.
melihat orang yang sukses, yang dapat penghasilan, yang bisa beli ini, alhamdulillah dari servis juga. Kalau dikumpulin nih, kalau untuk beli mobil, beli motor, dan beli yang kebutuhan aku buat makan minum, dan aku juga bisa ya menyisihkan lah, menyisihkan. Nah ini jangan lupa, ini wajib untuk menyisihkan. Menabung itu wajib, biar sedikit. Oke teman-teman yang ingin menjadi teknisi handphone, atau bahasa tepatnya itu yang umum ya, tukang servis, nggak mesti harus bisa, nggak mesti harus punya ilmunya. Aku asli, aku sendiri nih nggak punya ilmu, nggak punya basic, boro-boro yang nyervis handphone asli. Tapi kita punya tip dan triknya tadi itu yang udah kita ceritain. Salah satunya kita nggak mesti harus mahir, udah bekas gimana, harus punya modal gede, nggak mesti. Bisa dibilang bisa usaha servis handphone itu tanpa modal bisa. Aku udah sedikit ceritain kisah aku itu ya. Ini aku juga lagi nulis, ngerangkum. Mudah-mudahan atas izin Allah aku pengen bisa bikin buku, biar kisah ini bisa turun ke anak cucu gitu ya. Tapi aku sarankan buat teman-teman yang ingin memulai usaha, apapun usaha itu, tetap semangat, yakin, jangan fokus pada modal. Lakukan dengan apa yang kalian bisa, dan lakukan dengan apa yang kalian punya. Kalau saat ini bisanya seperti itu, ya udah lakukan. Yang punyanya hanya punya itu, ya udah. Jangan mesti harus nggak punya modal, nggak bisa ini, jangan banyak alasan. Itu yang bikin kalian terhambat untuk sukses. Jadi kalian jangan jadi penonton deh. Jadi kalian itu jangan jadi penonton. Harus juga bisa ditonton. Kesuksesan hasil kerja keras kalian bisa menularkan ke orang lain juga. Alhamdulillah aku sekarang sebenarnya ya dibilang santai-santai sih. Untuk servisan aku udah nggak banyak bikin iklan, cuman kadang-kadang aku masih aja terima jasa servis software hardware dengan harga pelajar. Oh yes, dengan bahasa yang kita baik kita rangkum. Dan banyak orang udah pada tahu, datang ngantarin, bukan 1-2 Kak, sampai mereka mau ngantri. Alhamdulillah mereka udah memiliki kepercayaan. Nah ini penting ya, handphonenya misalnya seperti ini habis ganti sinyalnya nggak ada, Oppo ya udah jadi dikerjain. Kalian bisa sering tonton YouTube, lihat tutorial tip dan triksnya. Tetap semangat, ini peluang banget loh, peluang usaha menjadi teknisi handphone tanpa modal dan tanpa utang. Tanpa modal dan tanpa utang, bayangkan. Yang aku kisahkan tadi, alhamdulillah dikasih jalan aja sama Allah kalau kita niat mah. Tetap semangat. Mungkin cukup di situ ya. Jangan ragu-ragu, lakukan, mulai. Nah, intinya jangan lupa berdoa, beribadah, dan ada sedikit rezeki berbagilah. Dan sisihkan, nabung. Karena kalau beribadah dan berdoa itu wajib, agama apapun wajib. Karena semuanya itu datangnya dari Sang Pencipta, dari Allah. Allah itu maha adil, maha baik. Kita berusaha udah keras dengan maksimal, insya Allah dikasih jalan. Selalu ada jalan terbuka. Jadi lakukan dengan apa yang kamu bisa, dan lakukan dengan apa yang kamu punya. Jangan banyak alasan ya. Tetap semangat dan selalu berusaha, action. Selalu bahagia, selalu tersenyum. Jangan pesimis, harus optimis ya. Karena pesimis itu penyakit si miskin loh. Mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam hejo, salam berkah melimpah ruah. Hejo, hejo, hejo. Yes. Bye bye.